Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar menelaah struktur teks deskripsi. Pada materi kali ini, kalian akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur teks deskripsi. Dalam materi kali ini, kalian akan dituntun untuk menganalisa suatu teks deskripsi. Di dalam suatu teks deskripsi, pasti ada satu kata atau lebih di bagian awal teks yang mampu menggambarkan seluruh isi teks. Kata-kata tersebut disebut juga frasa. Nah, apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Gabungan beberapa kata ini bisa mengandung kata kerja tetapi tidak mengandung predikat. Contohnya, bermain bola, daun hijau, seragam sekolah baru, memakai masker, mencuci tangan dan kaki. Nah, frasa yang letaknya biasanya berada di awal sebuah teks disebut judul. Sekarang coba baca paragraf berikut ini. Kalian bisa menghentikan video ini sejenak untuk membacanya. Di dalam paragraf tersebut dituliskan nama objek, lokasi, dan gambaran objek secara umum. Nama objek dalam paragraf tersebut yaitu tongkonan. Lokasi yang berada dalam paragraf ditunjukkan dengan kata-kata yang berwarna hijau, yaitu Toraja. Suku Toraja yaitu berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Nah, bagian paragraf dari teks deskripsi yang berisi nama objek, lokasi, atau gambaran objek secara umum itu disebut dengan identifikasi. Selain berisi nama objek yang dideskripsikan, identifikasi atau gambaran umum juga biasanya berisi lokasi, lalu sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum lainnya tentang objek yang sedang dibahas. Selanjutnya, bacalah terlebih dahulu paragraf berikut. Kalian bisa menghentikan videonya sejenak untuk membacanya ya. Setelah membaca paragraf tersebut, kalian bisa menemukan tulisan-tulisan yang memerinci bahan kayu, ukiran rumah, serta hiasan atap rumah. Frasa-frasa yang berwarna kuning merupakan rincian bahan kayu atau ukiran rumah dan hiasan atap rumah yang dituliskan dalam teks. Kita bisa menyebutnya bahwa paragraf tersebut berisi tentang gambaran objek secara lebih rinci atau lebih khusus. Nah, bagian paragraf teks deskripsi yang berisi tentang gambaran objek secara lebih rinci atau lebih khusus lagi itu disebut dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek berdasarkan sudut pandang subjektif si penulis. Perincian dapat berisi tentang apa yang dilihat. Penulis bisa menunjukkan bagian-bagiannya secara terperinci, lalu misalnya komposisi warnanya, apakah berwarna merah, kuning, hijau, lalu seperti apa objek yang dilihat. Tentu saja berdasarkan sudut pandang penulis. Kemudian perincian juga dapat berisi tentang apa yang didengar oleh si penulis. Apa saja yang didengar, lalu seperti apa suara-suara itu. Bisa juga membandingkan suara menggunakan majas. Kemudian perincian juga dapat berisi tentang apa yang dirasakan oleh si penulis, yaitu bagaimana perasaan penulis ketika mengamati sebuah objek.
apakah senang, sedih, marah, dan seterusnya. Lalu cobalah baca paragraf berikut. Kalian bisa menghentikan videonya lagi untuk membacanya ya. Dalam paragraf ini dituliskan kesan umum dari sudut pandang si penulis. Nah, paragraf yang berisi tentang kesan umum disebut simpulan atau bisa juga disebut sebagai penutup. Setelah kalian menganalisa teks deskripsi tadi, jadi ada apa saja struktur teks tanggapan deskriptif yang kalian temukan? Yang pertama yaitu identifikasi, kedua yaitu deskripsi bagian, yang ketiga yaitu penutup atau bisa juga disebut sebagai simpulan atau kesan. Deskripsi bagian selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan ruang, kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, yang ketiga yaitu berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan yang keempat yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Deskripsi bagian berdasarkan ruang berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Sekarang coba bayangkan 10 tahun ke depan kalian akan menjadi seorang arsitek atau desain interior. Akan tiba saatnya setelah kalian merancang sebuah bangunan rumah, kalian akan menjelaskan apa saja bagian-bagian rumahnya. Kalian akan mendeskripsikan bagaimana bentuk pintu masuk, lalu bagian tengah rumah, dan bagian belakang rumah. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang dan ciri-cirinya. Misalnya, kalian akan menjelaskan bagian ruang tamu akan ada pajangan dinding berupa lukisan, lalu lantainya berwarna coklat. Kemudian di dalam ruang keluarga, kalian akan memasang sofa berwarna coklat dan karpet berwarna merah. Kemudian di dalam kamar tidur kalian mendesain bagaimana bentuk lampu, di mana penataannya, dan warna-warna yang dipakai di dalam kamar tidur. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Sekarang coba bayangkan ketika liburan kalian pergi ke pantai. Setelah pulang dari pantai, kalian bertemu dengan seorang teman yang belum pernah pergi ke pantai tersebut. Kalian nanti bisa menceritakan bagaimana pemandangan di bawah air pantai tersebut. Kemudian kalian bisa menceritakan bagaimana bentuk bibir pantainya, apakah lurus ataukah melengkung. Lalu bagaimana ombaknya, apakah tenang ataukah ombaknya sedang tinggi. Kemudian bagaimana pasirnya, apakah berwarna hitam, apakah berwarna putih, atau bahkan pasirnya berwarna merah muda. Selain itu, kalian juga bisa menceritakan tentang bagaimana pemandangan tumbuhan dan hewan di pantai tersebut. Selanjutnya yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Deskripsi bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, lalu penutup. Sekarang coba bayangkan kalian 10 tahun mendatang akan menjadi seorang sutradara. Ketika gala premier, kalian sebagai sutradara akan menceritakan bagaimana proses dari film atau pementasan berlangsung. Bagaimana awal pementasannya, lalu puncak adegannya ada di mana dan bagaimana. Dan yang terakhir, penutupan film atau pementasan yang kalian sutradarai itu seperti apa. Selanjutnya, deskripsi bagian berupa pemfokusan.
Deskripsi bagian ini berisi bagian yang paling disukai dari objek yang sedang dideskripsikan. Contohnya ketika kalian suatu saat nanti menjadi seorang narasumber dan diwawancarai tentang bagaimana keadaan perpustakaan sekolah kalian. Kalian bisa bercerita, bagian yang saya sukai dari perpustakaan sekolah ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada para pengunjung perpustakaan. Seberapa paham kalian mempelajari materi kelas bahasa Indonesia kali ini? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke teman atau saudara kalian jika kalian menilai video ini membantu kalian dalam belajar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di kelas-kelas lainnya.